Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang media pembelajaran. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu dari kelompok 5, yaitu pertama Bahrudin, NIM 2018 33116. Selanjutnya Intan Kusuma Al-Fatih Muntaha, NIM 2018 33126. Selanjutnya Agung Arya Perdana, NIM 2018 33127. Dan terakhir Rizky Sania Zulfa, NIM 2018 33133. Nah, media sama dengan medius, yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan media adalah sesuatu yang bersifat meyakinkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan audiens atau siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Intan Al-Fatih Muntaha. Terima kasih untuk Agung. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses atau cara yang menjadikan orang terpengaruh sehingga tercapainya suatu tujuan yang diharapkan. Menurut Sanjaya pada tahun 2011, pembelajaran merupakan suatu sistem yang kompleks yang keberhasilannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek produk dan aspek proses. Setelah kalian mempelajari pengertian dari media dan pembelajaran, kalian dapat mengetahui apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau cara yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara seorang guru dan siswa dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan atau tujuan pembelajaran yang diharapkan. Apa sih perbedaan antara media pembelajaran dengan alat peraga itu? Perbedaan antara media pembelajaran dan alat peraga yaitu media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan pelajar atau siswa. Sedangkan alat peraga yaitu alat bantu atau benda yang berfungsi untuk membantu proses pembelajaran supaya siswa memperoleh pengalaman yang konkret selama pembelajaran itu berlangsung dan lebih mudah untuk guru menerangkan atau menjelaskan kepada siswa bagaimana pembelajaran yang sesungguhnya. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sania. Silahkan untuk Mbak Sania. Terima kasih untuk Saudara Intan. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi jenis media pembelajaran. Nah, ada 3 jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media audio, yang kedua ada media visual, dan yang ketiga ada media audiovisual. Selanjutnya di sini ada piramida pengalaman. Dari pengalaman yang paling diingat atau berkesan yaitu dimulai dari bawah ke atas. Seperti contohnya yaitu pengalaman yang bertujuan. Kemudian ada pengalaman yang logis. Yang ketiga ada pengalaman yang didramatisasi. Yang keempat ada demonstrasi. Yang kelima ada dharma wisata. Yang keenam ada pameran. Yang ketujuh ada televisi. Yang kedelapan ada film. Yang ke-9 ada rekaman audio, yang ke-10 ada simbol visual, dan yang terakhir ada simbol verbal. Selanjutnya ada golongan dan contoh media.
Di sini sudah digolongkan menjadi beberapa golongan media dan contohnya dalam media pembelajaran. Yang pertama ada golongan media audio. Di sini contoh dalam pembelajarannya yaitu ada kaset audio, siaran radio, CD, dan telepon. Kemudian yang kedua ada golongan media cetak. Golongan media cetak di sini mempunyai contoh dalam pembelajaran yaitu buku pelajaran, modul, brosur, dan gambar. Selanjutnya yang ketiga ada media audio cetak. Di sini contoh dalam pembelajarannya adalah kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Selanjutnya ada proyeksi visual diam. Di sini ada contoh dalam pembelajarannya yaitu overhead transparansi atau OHT, film bingkai atau slide. Selanjutnya ada golongan media visual gerak. Di sini contohnya yaitu film bisu. Selanjutnya adalah golongan media visual gerak dengan audio. Contoh dalam pembelajarannya ada audio visual gerak, film gerak bersuara, video atau VCD, dan televisi. Kemudian ada objek fisik. Objek fisik di sini contoh dalam pembelajarannya yaitu benda nyata, model, dan spesimen. Kemudian ada golongan media manusia dan lingkungan. Contoh dalam pembelajarannya yaitu ada seorang guru, laboran, dan pustakawan. Dan yang terakhir ada golongan media komputer. Di sini contoh dalam pembelajarannya ada CAI atau pembelajaran berbantuan komputer dan CBI atau pembelajaran berbasis komputer. Itu tadi adalah jenis-jenis media dalam pembelajaran. Untuk materi yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Barudin. Silakan Saudara Barudin. Perkenalkan, nama saya Bakrudin, NIM 2018-33116. Kali ini saya akan membahas tentang contoh media pembelajaran. Yang pertama, poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum. Biasanya poster berisi gambar, pesan atau informasi tentang suatu topik yang dikemas sebagai pengumuman atau iklan. Yang kedua, lembar kegiatan siswa atau LKS. Adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan peserta didik. Yang ketiga, alat peraga manipulatif. Adalah suatu benda yang dimanipulasi atau direkayasa oleh guru dalam menyampaikan pelajaran agar siswa mudah memahami konsep. Yang keempat, CD pembelajaran. Adalah suatu perangkat pembelajaran yang menggabungkan semua media yang terdiri dari teks, gambar, animasi, dan lain-lain. Yang kelima, media permainan. Dan yang terakhir, brosur dan iklan. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran lebih jelas dan menarik, sehingga pembelajaran mudah dipahami. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, sehingga menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang kedelapan, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan demikian, media pembelajaran dapat memberikan manfaat dan dampak yang baik dalam suatu proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, permasalahan. Di sini ada dua ilustrasi di mana siswa dan siswi ini tidak tertarik dan sulit memahami saat belajar. Solusinya adalah dengan adanya media pembelajaran ini, siswa dapat mudah memahami atau mengingat materi yang disampaikan oleh guru dan untuk menarik minat siswa untuk belajar.